Zera, Tamtama Pembangunan, Unifed Bangun Nusantara, Merdeka Jemerdia, satu cita, satu jiwa, satu karya tridharma, penegak jiwa pahlawan tanpa tanda jasa, selalu siap mandiri, Bhinneka Tunggal Ika, dalam persatuan demi generasi, wujud amal dan bakti, satu tanah airku, bangsa dan bersatu, itu Indonesia. Akulah penerbang Al-Habata, veteran berjuang 45, selalu syak sejak Zera, Tamtama Pembangunan, Unifed Bangun Nusantara, Merdeka Jemerdia, satu cita, satu jiwa, satu karya tridharma, penegak jiwa pahlawan tanpa tanda jasa, selalu siap mandiri, Bhinneka Tunggal Ika, dalam persatuan demi generasi, wujud amal dan bakti, satu tanah airku, bangsa dan bersatu, itu Indonesia. Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Unifed bisa, Unifed jaya, Unifed unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Unifed Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Unifed Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Unifed Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan.
kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arum Pramudita, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru yang diampu oleh dosen pembimbing saya yaitu Ibu Nuratri Kurniasari MPD. Di sini saya akan menyampaikan mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai identifikasi diri, yang di dalamnya saya akan menjelaskan mengenai visi sebagai seorang guru profesional. Yang kedua, review mata kuliah. Saya akan mereview beberapa mata kuliah dari berbagai mata kuliah yang sudah saya dapatkan. Yang ketiga, review pengalaman belajar yang bermakna. Yang keempat, pengalaman yang paling bermakna atau best practice yang saya dapatkan selama mengikuti PBG di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Yang kelima, ada artefak pembelajaran. Di dalamnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan artefak pembelajaran yang saya dapatkan. Yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Identifikasi diri. Yang pertama, visi pribadi sebagai untuk pendidikan di Indonesia. Saya memiliki visi untuk pendidikan Indonesia yang memerdekakan dan mencerdaskan bangsa. Visi ini berlandaskan pada misi membangun generasi muda yang merdeka belajar dan berpikir kritis, menumbuhkan karakter yang berbudi luhur dan berwawasan global, serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk semua. Tujuan utama visi ini adalah terciptanya insan Indonesia yang cerdas, kreatif, berdaya saing, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Yang kedua, visi pribadi sebagai calon guru. Visi pribadi saya sebagai calon guru adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, menjadi manusia seutuhnya, serta bermanfaat sebesar-besarnya. Sebagai seorang calon guru, saya juga menyadari pentingnya mengenali setiap potensi yang ada pada peserta didik, baik itu potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Saya ingin menjadi panutan terbaik bagi kehidupan peserta didik saya dan membantu mereka menjadi peserta didik yang terampil dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Saya juga berusaha untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di abad ke-21. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi sebagai calon guru, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau membaca buku dan jurnal pendidikan. Meningkatkan kemampuan personal seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama. Selanjutnya, mencari inspirasi dan ide-ide baru untuk pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari referensi di internet, mengikuti komunitas guru, atau berkolaborasi dengan guru lain.
Yang keempat, menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, seperti pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran dengan teknologi. Yang terakhir, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Berikut beberapa mata kuliah yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Yang pertama ada Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, yang kelima prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, yang keenam praktik pengalaman lapangan 1, yang ketujuh computational thinking, dan yang kedelapan pembelajaran sosial emosional, 9 proyek kepemimpinan, 10 prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, 11 seminar pendidikan profesi guru, dan yang terakhir yaitu praktik pengalaman lapangan 2. Di sini dari beberapa mata kuliah saya akan mereview mata kuliah. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Dari pengalaman pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapat pemahaman mendalam tentang keberagaman peserta didik. Mata kuliah ini membantu saya memahami secara mendalam tentang keberagaman peserta didik, termasuk perbedaan dalam gaya belajar, tingkat kesiapan, dan latar belakang sosial ekonomi. Hal ini memberikan pemahaman baru bagi saya tentang kompleksitas individu di dalam kelas dan pentingnya mengakomodasi perbedaan ini dalam proses pembelajaran. Saya juga belajar berbagai strategi pembelajaran berdiferensiasi, seperti pemetaan kebutuhan belajar, merencanakan strategi pembelajaran yang berbeda, dan mengevaluasi pembelajaran. Hal ini membantu saya memahami bagaimana merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya memperoleh banyak pemahaman dan pengetahuan baru mengenai bagaimana kita sebagai calon seorang guru sangat penting untuk memahami tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik peserta didik, keberagaman peserta didik, dan gaya belajar peserta didik. Penting untuk dipelajari karena dapat dijadikan sebagai bekal yang berguna ketika menjadi seorang guru. Guru yang berperan sebagai pamong bagi peserta didik tentunya harus mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Proses penyusunan strategi pembelajaran yang baik harus didasari dengan observasi yang mendalam terkait dengan tahapan perkembangan peserta didik, keberagaman karakteristik peserta didik, dan gaya belajar peserta didik. Mata kuliah ini memperluas pemahaman calon pendidik atau mahasiswa terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Yang ketiga, mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, yaitu saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, seperti mengetahui definisi pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning atau CASEL, serta peran guru
seorang guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Pada materi topik 2 mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional, materi tersebut mendeskripsikan bahwa seorang guru harus dapat mengembangkan sikap empati terhadap peserta didik, menunjukkan kasih sayang dalam membimbing peserta didik, dan mendorong pemikiran kritis mereka. Pada materi ini, saya dapat merefleksikan bahwa seorang guru tidak hanya sekedar mengajar di kelas, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, teman, dan pendamping dalam proses pembelajaran. Mata kuliah yang terakhir yaitu Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL. Melalui kegiatan PPL, saya dapat mengenali lingkungan sekolah dengan semua manajemen di dalamnya, mengamati secara langsung bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru pamong, mendapatkan praktik langsung mengajar di kelas dengan dibimbing oleh guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan, serta dapat mengenal dan berkomunikasi dengan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang mana hal ini menarik untuk saya pelajari karena peserta didiknya mempunyai karakteristik dan latar belakang budaya yang berbeda dengan saya sendiri. Selain itu, saya juga mendapatkan ilmu dari guru pamong dan wali kelas terkait karakteristik peserta didik yang sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman dalam menyusun perangkat pembelajaran pada saat praktik pembelajaran terbimbing dan mandiri. Selanjutnya yaitu mengenai review pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman belajar yang paling bermakna yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran PPG di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sangat banyak. Akan tetapi menurut saya, pengalaman yang paling bermakna yang saya dapatkan dan rasakan yaitu saat mempelajari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan praktik pengalaman lapangan atau PPL, baik PPL 1 maupun PPL 2. Menurut saya, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi membantu saya memahami secara mendalam tentang keberagaman peserta didik, termasuk perbedaan dalam gaya belajar, tingkat kesiapan belajar, dan minat bakat peserta didik. Hal ini yang nantinya membantu saya sebagai seorang guru untuk bisa memahami perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Mata kuliah ini juga membuka wawasan saya terhadap berbagai aspek pembelajaran seperti konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar yang dapat saya terapkan dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pengalaman belajar yang bermakna selanjutnya menurut saya yaitu mata kuliah PPL. Mata kuliah PPL merupakan salah satu mata kuliah yang penting yang diikuti oleh calon guru. Ketika PPL merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengasah keterampilan dalam proses mengajar, termasuk dalam mengenali peserta didiknya. Dalam mata kuliah ini, saya memperoleh pengalaman langsung dalam praktik mengajar di sekolah mitra, sehingga saya mampu mempraktikkan teori dan keterampilan yang sudah saya pelajari di kampus. Hal ini juga sebagai wadah untuk saya mengembangkan potensi diri sebagai tenaga pendidik yang profesional yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Selanjutnya, pengalaman yang paling bermakna atau best practice. Yang pertama yaitu merancang perangkat ajar. Menyusun pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Dalam menyusun perangkat ajar, tentunya perlu menentukan media yang menarik bagi peserta didik, agar mereka dapat senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas.
Pada saat mengikuti kegiatan PPL dalam merancang perangkat ajar, mahasiswa mendapatkan bimbingan dan arahan dari guru pamong. Hal tersebut menjadi wadah mahasiswa untuk melakukan peningkatan dalam menyusun perangkat ajar sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Pengalaman yang paling bermakna atau best practice yang kedua yaitu praktik mengajar. Kegiatan mengajar di kelas, baik yang dilakukan secara individu atau kelompok, hal tersebut bertujuan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan keterampilan mengajar yang dimiliki serta memperoleh pengalaman mengajar di kelas dalam menghadapi peserta didik. Dalam praktik mengajar yang dilakukan terdapat kegiatan praktik terbimbing dan praktik mandiri. Sebagai seorang guru profesional harus mampu menghadapi berbagai macam situasi yang ada di dalam kelas, seperti peserta didik yang sulit diatur, emosional peserta didik yang masih sulit dikendalikan, dan motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Berikut artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang saya pilih dari mata kuliah pembelajaran diferensiasi dan PPL yaitu membuat modul ajar dan video pembelajaran pelaksanaan modul ajar menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Artefak ini bermanfaat untuk saya karena sebagai seorang guru saya harus bisa menyusun modul ajar beserta perangkat pembelajaran dengan baik, sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik yang beragam sehingga seorang guru mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, berpihak pada peserta didik, dan memerdekakan peserta didik. Berikut beberapa lampiran modul ajar yang saya susun bersama untuk memenuhi pelaksanaan praktik mengajar di kelas. Sebagai contoh, modul ajar kelas 5 dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa lembar kerja peserta didik yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan didukung dengan bahan ajar dan media ajar untuk proses pembelajaran di kelas. Dari artefak pembelajaran terdapat produk pengembangan artefak pembelajaran. Berdasarkan artefak pembelajaran dan pengalaman mengajar yang sudah saya lakukan pada kegiatan PPL, saya ingin melakukan pengembangan artefak dengan menyusun pengalaman mengajar saya dalam sebuah artikel ilmiah dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Dimensi Gotong Royong Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. Pengimplementasian ini saya lakukan di kelas 5 dengan mengambil mata pelajaran IPAS, materi lapisan permukaan bumi. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya menyusun artikel ilmiah bersama 2 orang teman dalam kelompok PPL saya. Setelah menyusun artikel, saya mengunggah artikel tersebut ke jurnal JRPP atau Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Berikut lampiran dari artikel yang sudah saya unggah di Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Ada beberapa rencana tindak lanjut yang saya lakukan untuk memenuhi PPG menjadi guru profesional. Yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik, melakukan observasi secara menyeluruh kepada peserta didik untuk mengetahui karakteristiknya, sehingga guru mampu mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Memahami karakteristik peserta didik sangat penting untuk guru karena peserta didik di dalam kelas memiliki karakter yang berbeda-beda dan tentunya guru harus mampu memahami hal tersebut supaya dapat menciptakan proses pembelajaran yang adil untuk semua peserta didik di kelas. Yang kedua, mengembangkan strategi pengajaran yang efektif.
dengan mempelajari berbagai metode, pendekatan, model, dan teknik pengajaran untuk memenuhi gaya dan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu mengembangkan media pembelajaran. Dengan melakukan pengembangan media pembelajaran tentunya dapat menumbuhkan minat serta motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Pengembangan media belajar yang ingin saya lakukan yaitu dengan menggunakan media belajar berbasis teknologi sesuai dengan zaman abad ke-21, baik dalam kegiatan asesmen, penjelasan materi, maupun saat melakukan ice breaking. Dengan pengembangan media tentunya akan menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran, karena peserta didik akan merasakan hal baru yang mereka rasakan dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai guru profesional. Guru profesional harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan profesional. Yang kedua, guru dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era industri 5.0. Guru harus menjadi seorang contoh bagi peserta didik. Guru harus fleksibel, memiliki sikap terbuka, peka, dan tekun. Seorang guru profesional harus memiliki kemauan keras, komitmen, dan ketulusan dalam menjalankan tugas mulia sebagai seorang guru. Seorang guru harus menyadari bahwa peserta didik adalah pembelajar yang aktif. Sudah seyogyanya kita sebagai calon guru profesional harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang adil, bermakna, dan mencakup semua aspek perkembangan peserta didik. Berikut beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap saya dapat menjadi seorang guru profesional yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Saya Sekar Anung Pramudita pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.